para sahabat Wirid Traveling with Jesus. Salam dalam kasih Kristus. Kami hadir untuk membacakan firman-firman Tuhan pada hari ini Minggu bersama saya Romo Dinong Okarem. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Aku akan mengikat perjanjian baru dan tak akan lagi mengikat dosa mereka. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh aku datang waktunya. Aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka. Ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, perjanjianku itu sudah mereka ingkari. Meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalkan Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ciptakanlah hati yang murni
Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Kristus telah belajar menjadi taat dan menjadi pokok keselamatan yang abadi. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat, dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Barang siapa melayani aku, hendaklah mengikuti aku, sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berduanya mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah."
Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, salam dalam kasih Kristus. Yesus sendiri memberitakan, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Yesus memberitakan tentang kematiannya, tentang penyalibannya. Pemberitaan ini didengar oleh orang-orang Yahudi dan juga oleh orang-orang Yunani yang mau bertemu dengannya. Peristiwa kematiannya, peristiwa penyalibannya bukan lagi sesuatu yang harus dirahasiakan. Tentu saja tetap mereka yang mendengarnya belum mengerti mengapa Mesias harus menderita, mengapa Mesias harus disalibkan. Bagi mereka yang mendengarnya, berita ini merupakan pertentangan, karena sebagian mereka tetap yakin bahwa Mesias itu tidak akan menderita, tidak akan disalibkan, dan tidak akan mengalami kematian. Bahkan saudara-saudariku yang terkasih, sampai pada hari ini, kematian, penderitaan, dan penyaliban Yesus sebagai Tuhan dan Mesias tetap menjadi pertentangan, tertawaan, olok-olokan bagi mereka yang tidak percaya kepadanya. Mereka tidak bisa mengerti dan percaya bahwa Mesias, Anak Manusia, harus seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati supaya menghasilkan banyak buah.
Tetapi saudara-saudariku terkasih, bagi orang-orang yang percaya kepadanya, pemberitaan tentang kematiannya, pemberitaan tentang penyalibannya, bermaksud untuk mengajak mereka mendekatkan diri dengan peristiwa penderitaan dan kematian. Mereka diajak untuk merenungkan peristiwa penderitaan dan kematian, bahwa penderitaan dan kematian itu merupakan saat-saat yang menggelisahkan, saat-saat yang mengharukan, saat-saat yang menakutkan. Anak manusia, Yesus sendiri pun mengalami hal dan situasi yang demikian. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia saat ini. Yesus menegaskan maksud kedatangannya ke dunia, yaitu untuk menarik orang datang, bertemu, melihat, dan percaya kepadanya, untuk menyelamatkan manusia, sekalipun dia harus menderita dan mengalami kematian. Seorang Viktor Frankl, psikolog yang meneliti kondisi orang-orang Yahudi yang ditahan di kamp konsentrasi Auschwitz, dia melihat di sana ada dua kelompok. Kelompok yang satu menghadapi penderitaan dan kematian dengan sedih, dengan duka, dengan stres dan depresi yang berat. Dan kelompok yang satu melewati penderitaan di kamp konsentrasi itu dengan gembira dan sukacita. Pada kelompok yang melewati situasi itu dengan sukacita, gembira, dia mendapat jawaban, yaitu bahwa mereka melihat penderitaan di kamp itu bukanlah sesuatu yang membinasakan dan mengakhiri semuanya. Itu hanyalah kondisi yang harus dilewati untuk mendapat kehidupan baru nantinya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus melihat salib dan penderitaan sebagai kondisi dan peristiwa yang harus dilewatinya, supaya kita semua manusia memperoleh keselamatan. Disitulah, di dalam peristiwa salib dan kematiannya, dia menunjukkan kemuliaannya sebagai Mesias, Juru Selamat dunia. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.